Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya udah kelihatan semuanya? Udah. Udah. Oke. Udah. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita akan membahas bab 2. Kalau kalian udah belajar bab 1, sekarang kita ke bab 2, yaitu himpunan di kelas 7. Sekarang, untuk yang pertama-tama, Bapak akan membahas mengenai konsep himpunan. Nah, kalau himpunan di dalam kehidupan sehari-hari itu kayak perkumpulan, ya. Tapi nggak semua perkumpulan itu merupakan himpunan. Oke. Kita akan langsung aja ya. Nah, kalau kalian SD, kalian tahu kan ya bilangan bulat, bilangan caca, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap ya. Oke, kita akan mengulas sedikit untuk mengenai bilangan. Jadi bilangan bulat ini sebenarnya ini tak hingga. Sebentar, Bapak mau nyolokin pen tab-nya. Nah, jadi kalau misalkan bilangan bulat ada itu titik-titik ya, itu artinya tandanya dia itu bisa aja nih di sini tuh negatif 1 juta. Kalau kalian misalkan mau nulis di sini negatif 5, negatif 6, dan negatif titik-titik, itu bisa. Ya, itu maknanya adalah tak terbatas. Seperti itu. Negatifnya ya khususnya. Nah, kalau yang sebelah kanan, yang seperti ini, nih ya, yang seperti ini berarti menandakan dia itu bisa nyampe positif 1 juta. Banyaknya. Itu bilangan bulat. Kedengaran suara Bapak dengan jelas? Dengar, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Dengar, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Bilangan caca. Nah, bilangan caca dimulai dari 0. Ya, bilangan caca dimulai dari 0. Kalau misalkan bilangan asli, ya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi bedanya kalau bilangan caca dimulai dari 0, asli dari 1. Dan bilangan bulat itu bisa dari negatif sampai juga positif. Oke, nah ini juga ada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kayak 1 dikali 2 itu hasilnya 2. 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Nah, kalau dia 9 nggak bisa bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 9 itu bisa dikali 1 kali 9. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Nggak kedengeran? Siapa yang tadi nggak kedengeran? Saya, Pak. Talita. Coba mungkin di ini lagi. Di volumenya digedein di HP. Ya. Mungkin nanti Bapak akan reshare juga hasil rekotan hari ini. Jadi misalkan setelah kalian ada mengganggu atau apa, itu kalian bisa ngelihat di YouTube Bapak juga. Tapi mungkin agak lama ya untuk proses uploadnya juga ke YouTube-nya. Seperti itu. Kita lanjut lagi nih. 9 ya. 9 itu karena bisa 3 dikali 3. Makanya 9 ini bukan bilangan prima. Ya. Oke. Terus kalau misalkan setelah 17, apalagi bilangan primanya? Bilangan primanya apa lagi? 18 bisa nggak? 18. 1 dikali 18. 2 dikali dengan 9. 3 dikali dengan 6. Makanya 18 nggak bisa disebut bilangan prima. 19 bisa disebut bilangan prima nggak? 19, 1 dikali 19. Bisa dibagi kali 2 nggak? 2 dikali berapa supaya hasilnya 19? Bisa ya, maka selanjutnya berarti 19 seperti itu. Nah, nantinya kalau misalkan kalian ketemu seperti ini, 1, 2, 3, di sini titik-titik ya, 6, 7, 8, maka isi titik-titik ini adalah 4,
sama 5 ya. Seperti itu. Oke. Karena kita udah tahu prasyarat untuk belajar himpunan, kita akan lanjut lagi. Nah, kalau kumpulan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kalau ini misalkan perkumpulan dari bilangan caca itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan himpunan bilangan asli adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kehidupan sehari-hari kumpulan itu seperti apa? Di sini ada yang suka bola nggak? Suka Pak. Oke, kita lihat. Mungkin yang perempuan sedikit kurang ya. Tapi kita lihat dulu nih. Nah, di sini kalau kita tahu saat ini bola itu sedang ada pot A, pot B untuk Eropa. Nah, kalau misalkan Bapak bilang nih, kumpulan tim Liga Inggris dari pot A, pot B. Kira-kira siapa aja? Yang dari Liga Inggris. Ya, ada Chelsea, ada City, ada United, ada Liverpool. Ya. Nah, ini kumpulan ya. Tadi kan kalau Bapak bilang nih, lihat nih, kumpulan yang di sini. Ini kumpulan. Kalau dalam matematika, kumpulan itu disebut dengan himpunan. Jadi, kalau kalian melihat nih, himpunan tim dari Liga Inggris. Oh, ada Chelsea, ada City, ada Manchester United, ada Liverpool. Nah, misalkan Bapak bilang lagi, himpunan tim Liga Portugal. Nah, di Liga Portugal tentu ada satu, yaitu Sporting Lisbon di Portugal. Seperti itu. Ini namanya himpunan. Oke, ini kita udah tahu ya. Selanjutnya, kumpulan juga itu terbagi dari dua. Ada yang dibilang himpunan dan juga bukan himpunan. Kalian mau nulis terlebih dahulu nggak? Atau kalian udah? Oke. Pak. Ini kalian bisa tulis terlebih dahulu untuk materi prasyaratnya. Ini udah Pak, udah ditulis. Udah, yang lain udah? Bentar Pak, beluman Pak. Oke. Mungkin untuk Syafina, apa namanya? Kameranya di-off-kan saja karena itu takut ngebuang kuota kamu, ya. Khawatirnya kuotanya terlalu banyak keluar kalau untuk kamera. Nanti kalau udah nulisnya, kasih tahu Bapak ya. Nanti kita akan ngebedakan yang sebut himpunan dan bukan himpunan. Bapak maaf nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran lagi ya? Yang lain? Kalau misalkan nggak kedengeran, yang lain kedengeran nggak suara teman-teman kamu? Kedengeran. Kedengaran, Pak. Kedengeran ya? Mungkin ada masalah ya. Nanti deh Bapak akan coba upload lagi nih. Sudah Pak. Iya. Sebentar lagi Oke. Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, karena kita udah tahu himpunan dan kita juga udah harus membedakan dengan bukan himpunan. Nah, di sini ada yang bukan himpunan ya, yaitu kumpulan orang kaya. Ya, kenapa sih orang kaya nggak disebut himpunan? Nah, menurut kamu orang kaya itu seperti apa definisinya? Apakah yang mempunyai uang banyak, mobil banyak? Seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Kaya itu seperti apa gitu? Ada yang mau ini jawab? Nah, misalkan ya, Bapak mendefinisikan orang kaya itu orang yang sering berbagi kepada orang lain. Terus ada lagi nih menurut teman Bapak, misalkan orang kaya itu duitnya yang banyak. Nah, teman Bapak yang lain, orang kaya itu yang mobilnya banyak. Ya, seperti itu. Ada lagi yang bilang orang kaya itu
rumahnya banyak di mana-mana gitu. Nah, pendapat Bapak dan pendapat teman-teman Bapak itu berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan bukan himpunan ya. Jadi himpunan itu setiap orang terus berbeda. Nah, contohnya nih, kumpulan atlet e-sport yang jago. Nah, misalkan di yang menurut Bapak yang jago atlet e-sport itu siapa? Misalkan siapa ya? Eh, kalian tahu nggak yang atlet e-sport? Siapa nih yang jago? Menurut kalian, yang laki-laki nih, biasanya nih. Mungkin kalian bisa beda-beda. Misalkan kalian milih pemain A, teman kalian milih pemain B. Jadi beda-beda juga. Bahwa kata definisi jago tuh setiap orang beda-beda. Kumpulan siswa ganteng. Wah, ini tentu ya. Kalau kalian merasa dirinya ganteng, teman kalian kadang-kadang suka ini ya, apa namanya, bercanda gitu mungkin ya. Wah, ini kurang ganteng nih sini gitu. Jadi beda-beda. Tentu saja ini bukan himpunan. Nah, kalau himpunan itu kayak kumpulan siswa laki-laki. Ini sudah pasti ya. Kalau di negara Indonesia, misalkan ada namanya Budi, Andi. Nah, itu kumpulan siswa laki-laki. Ada juga nih kumpulan klub bola Liga Inggris yang tadi ya. Dan ada juga kumpulan binatang berkaki 4. Jadi kesimpulannya apa yang membedakan ya? Kalau bukan himpunan, itu biasanya ada kata sifat. Ada kata sifat. Kata sifat itu apa aja? Kayak jelek ya, ganteng, Itu ditulis, Pak. ya boleh, ya kaya, ya keren lah gitu ya. Nah, ini termasuk kata sifat yang menunjukkan dia bukan himpunan. Mungkin kalian bisa cari-cari lagi kata sifat itu apa aja, agar kalian tahu membedakan ya antara himpunan dan bukan himpunan. Oke, kita tes lagi nih. Kita tes iseng-iseng ya. Yang bisa jawab, silakan sebutkan namanya ya. Misalkan Bapak bilang kumpulan siswi yang cantik. Ini himpunan atau bukan himpunan? Saya Pak Haruko. Ya. Iya, kenapa Haruko ya? Apa jawabannya? Itu bukan himpunan Iya, ini bukan himpunan. Kenapa? karena ada kata sifat. Kata sifat. Nah, benar ya. Ini bukan himpunan. Ada kata sifat. Kata sifatnya itu cantik ya. Jadi kalau cantik itu kata sifat. Misalkan kayak makanan deh. Ada makanan yang enak dan tidak enak. Ini juga kata sifat. Besar, kecil, itu juga kata sifat ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita testing lagi. Kumpulan siswa yang tingginya 162 cm. Apakah ini himpunan atau bukan? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Saya Pak Iya, siapa namanya? Adiska, Pak. Apa? Adiska ya? Ya, oke, silakan jawab. Himpunan atau bukan himpunan? Bukan, Pak. Bukan, kenapa bukan? Karena ada kata sifat. Nah, ini kayak nggak apa-apa ya. Kalau masih belajar salah, itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nih. Kenapa? Tadi kan katanya bukan himpunan. Sebenarnya ini himpunan, ya. Tapi nggak apa-apa, itu Bapak udah hargai keberanian kamu ya. Nah, ini bukan himpunan, kenapa ya? Kamu lihat nih, ini ada kata matematikanya 162 cm. Yang sudah pasti itu matematika. Dan yang ini adalah himpunan. Sama seperti kayak gini nih, himpunan. Misalkan kumpulan siswa yang memiliki baju ya, ukuran misalkan M. Nah, ini juga matematika, disebutnya dengan himpunan.
Kenapa? Sudah pasti. Seperti itu ya. Terima kasih untuk Adiska dan Haruko yang udah berani untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ini udah ditulis? Belum selesai, Pak. Belum. Oke. Udah, Pak. Bapak harap yang laki-lakinya juga berani ya untuk menjawab. Ya, karena kan yang laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Iya, Pak. Semoga. Iya, oke. Jadi jangan takut salah untuk menjawab saat belajar. Bapak juga akan hargai kalian untuk keberanian kalian dan mau menyampaikan pendapat. Iya, Sohib Rahman, kenapa angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Kepencet. aku pencet. Nah, kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan ya. Untuk kisi-kisi PTS-nya itu udah Bapak share di grup Google Meet nanti pada hari Kamis ya. Saat mungkin setelah kalian vaksin atau apa, kalian bisa ngebukanya dan kalian coba di rumah. Tetapi ini bukan tugas ya. Kalian coba kerjakan supaya latihan kalian untuk PTS nanti jadi persiapan lah ya. Iya, Pak. Oke. Berarti yang di Classroom itu nggak usah dikirim dong, Pak. Iya, nggak usah dikirim kalau tugasnya ya. Untuk sebagai latihan aja. Baik, Pak. Oke. Ini udah nulisnya? Udah, Pak. Udah, Pak. Yang lain udah? Udah, Pak. Oke. Kita tungguin Andika dulu ya. Nanti latihannya gimana, Pak? Kenapa? Maksudnya online apa di buku? Untuk ujiannya? Iya. Apanya? Kalau kisi-kisinya ada di Google Meet. Ya, kisi-kisinya di Google Meet. Nanti akan muncul jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah. Iya. Jam 7 pagi itu akan muncul kisi-kisinya. Kalian bisa download dan pelajari. Nah, untuk ujiannya kemungkinan itu online menggunakan Google Form. Nanti akan Bapak buat juga. Dan itu PG. 30 soal. Ya, silakan nih ada yang angkat tangan, teman kalian. Kenapa angkat tangan? Besok pagi ya, Pak? Besok kan Meetingnya. Selasa. Kamis ya? Oh, Kamis. Iya. Ini udah nulisnya. Kita lanjut lagi ya? Udah, Pak. Oke. Terima kasih udah menjawab. Kita lanjut. Sudah, Pak. Nah, sekarang kayak tadi ya, kenapa kumpulan orang kaya, atlet e-sport yang jago dan siswa yang ganteng termasuk bukan himpunan? Kita kayak tadi nih ya, sebenarnya ini penguatan kita. Misalkan di sini ada atlet yang namanya Rizky, Fahri sama Iman ya. Bapak bilang dia jago, teman Bapak bilang bahwa Fahri jago dan teman Bapak lagi bilang bahwa si Iman jago. Nah, ketiga ini masing-masing jenis posisi yang berbeda. Bahwa si Rizky ini tank, Fahri itu carry, dan yang Iman ini bisa jadi support. Bapak bilang bahwa Rizky ini adalah tank yang jago gitu ya. Nah, karena kata sifat ini berbeda-beda antara Bapak, teman Bapak, dan teman Bapak yang lain, makanya ini bukan termasuk dari himpunan. Jago ini bukan himpunan ya. Kalau ada kata jago, berarti bukan himpunan. Nih, contoh kata sifat yang lain ada lezat, tinggi, besar, kaya, ganteng. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kalian juga udah tulis. Contoh soalnya nih. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah kira-kira yang mana jawabannya? Apakah kumpulan gunung yang tinggi, bunga yang baunya harum, kumpulan hewan berkaki 4? Pak. Pak. Siapa tadi yang awal? Kumpulan Nah? Siapa tadi? Pak. Ya namanya itu. Anjani. Anjani. Oke. Bener ya? Jawabannya C. Kata Anjani. Jawabannya benar nih. Hewan berkaki 4. Kata tinggi, harum ya, pandai itu termasuk kata sifat. Karena yang di soal ditanyakan adalah himpunan,
Maka jawaban yang benar adalah kumpulan hewan berkaki 4. Begitu contoh soal ya. Gampang kan ya? Mau dilanjut lagi? Gimana? Ditulis dulu, Pak. Mau tulis dulu. Oke. Untuk saat ini waktunya kita maksimalin ya. Sampai jam 9.50 supaya pembahasan yang untuk himpunan ini benar-benar detail. Di sini udah ada yang mau vaksin nanti? Ada yang ikutan nggak? Saya ikut, Tanggal- Pak. Saya, Pak. Di Oh, sekolah. banyak ya. Vaksin. Kalau mau vaksin jangan lupa sebelum vaksin makan dulu. Nanti setelah vaksin itu kalian makan lagi, ya. Nanti Baik, badannya Pak. kalau nggak makan lemes gitu. Kalau udah vaksin gimana, Pak? Kamu udah vaksin, Aditya? Udah. 2 kali? Belum. Baru sekali? Iya. Di mana? Pancoran, Mas. Pancoran, Mas. Oh, kamu ini ya sendiri gitu datang. Iya. Bisa ya ternyata ya. Iya, Pak. Tapi udah ada Pak. ada juga. Saya Tapi udah satu baru juga sekali ada, apa? Pak. semua. Nah, saya udah Oh, semua. dua-duanya, Pak. Iya, berarti ada yang satu dan 2 ya. Berarti Iya, Aditya nunggu panggilan kedua. Gimana? Aditya udah kedua, udah dipanggil belum? Belum, Pak. Minggu besok. Minggu besok. Oke. Iya. Nggak apa ya. Tapi jangan lupa. Gimana rasanya untuk vaksin yang udah vaksin? Kasih tahu teman-temannya nih. Nggak sakit. Nggak sakit. Nggak sakit ya? Nggak. Lemes nggak badannya? Nggak terlalu, Pak. Nggak. Cuman pegel aja tangannya. Pegel ya? Tapi Ya, saya betul. nggak ada efek. Nggak ada efek ya? Wah, kuat nih Talita nih. Mungkin yang lain ya. Beda berarti ya efeknya. Kalau di Bapak waktu itu lemes banget waktu bulan puasa kalau Bapak malah. Yang di sekolah emang vaksin Dikit apa, lagi, Pak? Pak. Tolong, Pak. Kalau sekolah ya, Bapak kurang tahu. Kalau untuk yang di sekolah vaksin apaan? Kalau kalian dapat vaksin apaan? Sinovac. Sinovac. Oh, sama berarti. Sinovac juga. Pfizer ini. Pfizer. Oh, Pfizer. Iya, berarti kalau waktu itu Bapak Sinovac juga. Dua-duanya. Tapi Oke, sekarang ini udah. Sinovac cuma 12 sampai 17, Pak. Oh, 12 sampai 17 ya. Iya umurnya. Oh, dibatasin. Iya ya. Kalau di sini masih sampai umur yang 15-an. Ini udah nulisnya? Sudah, Pak. Udah. Udah, Pak. Yang lain udah? Udah, Pak. Hah? Yang lain udah? Ya. Kita lanjut ya. Contoh lagi. Semakin banyak contoh, semakin kita berlatih. Ini kumpulan berikut yang bukan himpunan. Kira-kira yang mana? Apakah kumpulan siswa yang tinggi, kurang dari 110? C, Pak. Kumpulan C, Pak. Haru. C, Pak. C. Yang C siapa yang tadi C? Haruko. Oke. Nih, kita lihat nih. Bukan himpunan. Ya. Dengan sama, nih bukan himpunan. Yang benar adalah berbadan kurus. Kurus ini adalah kata sifat ya. Maka jawabannya adalah C. Kenapa? Kita bandingin nih. Yang A itu ada tingginya kurang dari 150. Itu juga dalam matematika berarti sudah pasti ya. Nggak ada perbedaan nih antara tingginya nanti. Masa 160 dibilangnya 150 kan enggak ya. Lihat lagi yang B. Bilangan cacah. Cacah juga itu udah pasti ya. Ada 3, 4, 5 sampai dengan 9. Yang D juga sama nih. Dari bilangan asli berarti dari 1 sampai 9 juga. Nah, makanya jawaban yang benar adalah yang C, yang kurus. Ada kata sifat. Seperti itu. Ya, kenapa dia angkat tangan? Namanya apa? Mau ditulis dulu nggak ini? Contoh soal kedua. Iya, Pak.
Oke. Nantinya soal-soal PTS kalian bentuknya PG seperti kayak gini lah ya. Untuk yang himpunan. Bapak juga ngambil dari beberapa tugas kalian ya soalnya. Jadi tugas kalian esai tapi Bapak buat ada jawabannya PG-nya. Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Yang lain udah? Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Iya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian juga harus tahu nih. Kalau tadi kita udah belajar himpunan dan bukan himpunan, dan kita udah tahu nih bahwa himpunan itu pasti bukan kata sifat. Jadi, himpunan itu apa? Nah, pengertian himpunan adalah kumpulan yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan. Kalau tadi kan sifatnya tidak dapat didefinisikan ya. Misalkan kaya itu kata sifat, tapi definisinya apa sih? Kan setiap orang berbeda-beda, nggak jelas gitu maksudnya. Kayanya tuh seperti apa? Ya, jadi sifatnya yang didefinisikan dengan jelas. Atau segala koleksi atau benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Kayak tadi, binatang berkaki 4, binatang berkaki 2, hewan mamalia, ya. Hewan yang menggunakan bernapas paru-paru itu juga bisa jadi himpunan. Ini mau ditulis apa kita lanjut lagi? Tulis, Pak. Tulis, Tulis. Pak. Oke, Lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi, Pak. lanjut aja. Yang lain gimana? Tulis, Pak. Nah, udah nggak apa-apa. Kita Saja. ini dulu ya, apa namanya? Teman-teman beri kesempatan untuk menulis. Untuk nanti itu Bapak materinya udah ada Bapak share. Jadi kalian tinggal download aja. Bagi yang belum absen, absen dulu dia di kolom komentar. Nama lengkap Pak, sama tapi ini kelas. kalau nggak ditulis nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Asal kalian udah ada file download filenya. Ya. Jadi kalian tinggal tambahkan. Kalau misalkan emang Bapak menggunakan pen tab yang kayak gini ya. Ada coret-coretan kayak gini, itu baru kalian tulis. Sebagai tambahan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak untuk sampai pengertian himpunan?
Tulisnya udah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, kita Pak. ya. Belum, Pak. Oh, belum ya? Pak. Bapak. Ini udah? Udah. Kita lanjut ya. Bapak. Iya, Pak. Nah, sekarang menyajikan himpunan. Kalau tadi ya ada yang A-nya ini merupakan himpunan klub Liga Inggris. Berarti apa tadi klub Liga Inggris? Ada Chelsea, Manchester City, Manchester United sama Liverpool. Nah, berarti ini adalah anggota dari himpunan. Anggota dari himpunan. Nah, tapi sebelum itu kalian tahu ya ini nih. Di sini ada simbol ya, yaitu kurung kurawal. Nih kurung kurawal itu seperti ini. Nah, kalau himpunan kalian menggunakan kurung kurawal. Misalkan kalian menggunakan kurung siku itu enggak ya. Kita sepakat bahwa himpunan kalian menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya. Nah, misalkan lagi kita lanjut lagi nih. B merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat tadi kan ya dari yang tak hingga banyaknya sampai dengan yang tak hingga banyaknya positif. Sekarang kita lihat lagi. Yang si Chelsea, Manchester United, Manchester City sama Liverpool itu disebutnya menyebutkan anggotanya ya. Tadi Bapak udah bilang anggota dari himpunan atau bahasa kerennya enumerasi. Sekarang kita lihat lagi nih yang himpunan bilangan bulat. Ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dari yang negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. C merupakan himpunan huruf vokal. Huruf vokal apa aja? Tentang huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Tadi siapa namanya? Dwi Fitri, Pak. Iya, Dwi Fitri benar ya. Jadi A, I, U, E, O. Jadi anggota dari himpunan huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Nah, sekarang D merupakan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 5. Berarti kan kalau 5 kan udah ganjil ya. 5 udah ganjil. 7, 9 ya. Berarti yang kurang dari 10 tapi lebih dari 5 yaitu adalah 7 sama 9 ya. Nah, ini juga Bapak akan menekankan lagi nanti di bagian kedua. Ini kalian mau nulis terlebih dahulu? Mau, Pak. Oke. Ini namanya kurung kurawal ya. Nih Bapak tulis. Ini namanya kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Ntar takutnya kalian ditanya kalau udah SMA ini namanya kurung apa nih? Dan yang ini namanya kurung tegak. Pak, ditulis gak, Pak? Boleh ditulis. Tapi kan Bapak udah share juga ya filenya ya. Kalau kamu mau download, mau dicetak juga nggak apa-apa. Di-share di mana, Pak? Di Google Classroom, kamu udah masuk? Udah ada masuk. Udah. Coba lihat yang paling atas. Itu ada bacaan himpunan PDF sama operasi himpunan PDF. Di situ ada tuh. Oh iya, Pak. Ya, ada. Iya, materinya di situ. Kalian bisa download, kalian tulis ulang, dan yang Bapak tulis menggunakan pen, ya, itu bisa kalian tambahkan. Itu latihan ya, Pak? Apa? Yang di Ini Google materi. Classroom itu latihan.
Ya, ini buat sekarang materi terlebih dahulu. Untuk latihan PTS-nya itu hari Kamis ya. Nanti akan muncul kok jam 7. Latihan ya, bukan dikumpulkan ya. Kamis sekarang apa Kamis depan, Pak? Kamis sekarang dong. Kan Kamis minggu depan udah PTS. Bukannya Kamis sekarang ini Pak vaksin. Iya, sekarang vaksin, tapi filenya itu buat belajar kalian. Kan kalian bisa belajar Jumat, Sabtu, Minggu ya. Masih ada waktu. Setelah pulang vaksin atau enggak hari Jumat aja kalian coba kerjakan. Bukan dikumpulkan ya. Oke Pak. Oke. Misalkan kita ini lagi ya. Iseng-iseng lagi sambil nungguin teman kalian yang nulis. Misalkan si E ini merupakan himpunan huruf konsonan 5 terawal. Konsonan apa aja? Konsonan itu selain A, I, U, E, O berarti bisa B, bisa C, bisa D, bisa F, sama bisa G. Karena kan 5 terawal. Seperti itu. Tulisnya udah? Ditulis Pak. Iya. Oke. Belum, Pak. Lagi Pak. Sudah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang lain gimana? Lagi Pak. Udah. Udah Pak, udah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi di sini menyebutkan anggota ya, yang kayak gini kan ini anggota. Nah, kalau yang atasnya itu adalah sifat yang dimiliki. Ya, karena sifatnya kayak klub Liga Inggris berarti itu sifatnya. Himpunan bilangan bulat berarti itu sifatnya. Huruf vokal itu sifatnya. Dan yang ini adalah bilangan ganjil lebih dari 5 dan kurang dari 10. Ini adalah sifat yang dimilikinya. Kalian tinggal nambahkan aja di pinggirnya ya. Kayak gini. Sifat yang dimilikinya. Ini juga sifat yang dimilikinya. Sifat yang dimilikinya. Dan yang ini sifat yang dimilikinya. Jadi nggak usah nulis 2 kali. Nah, ini nih yang biasanya yang paling banyak kesalahan dari tahun ke tahun. Ini udah nulisnya? Udah Pak. Nah, nih. Sekarang kita lihat nih. Kalau kalian mau membuat notasi pembentuk himpunan, kalian harus tahu terlebih dahulu simbol-simbolnya. Kayak tadi, kurang dari. Simbolnya, kalau waktu SD kalian tahu ya. Seperti ini, kurang dari. Selanjutnya, simbol kurang dari sama dengan. Nah, yang membedakan adalah ada tanda sama dengan di bawah sini. Ya, kurang dari sama dengan. Berarti ada garis bawahnya. Kalau lebih dari, situ seperti ini ya. Dan lebih dari sama dengan, seperti ini. Kalau anggota, nah anggota disimbolkan dengan huruf E. Ini kayak E ya. Tapi bukan E yang kayak gini. Nanti kalian takutnya nulis kayak gini. Kalau E kayak gini dalam matematika itu disebutnya dengan setiap. Ya, jadi harus hati-hati ya. E-nya berarti bentuknya seperti ini nih. Untuk anggota. Itu yang membedakan. Ini nggak usah ditulis. Kita lanjut lagi. Himpunan kosong
itu ditulis dengan angka 0 yang dicoret. Angka 0 ya, angka 0 yang dicoret, bukan huruf O. Angka 0 yang dicoret. Atau kalian menuliskan dengan kurung kurawal aja nih. Dengan kurung kurawal itu menyatakan himpunan kosong. Nah, kalau kayak gini, berarti ini adalah himpunan yang anggotanya ada 0 ya, beda ya. Makanya itulah kenapa disebutnya kalau yang ini 0, 1, 2, 3 bukan 0, 1, 2, 3 ya. Kalian biasanya kan kalau nyebutin nomor 087 itu bukan kosong ya, tapi 087. Dari sinilah kita tahu perbedaan antara 0 dan 0. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini juga kita lihat dulu nih ya ke sebelumnya. Ntar dulu ya. Kita lihat dulu ke sebelumnya. Ada bilangan ganjil lebih dari. Oke, kita ingat ya. Lebih dari dan kurang dari. Lebih dari sama kurang dari. Berarti tadi kan bilangan ganjil ya yang kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 dan lebih dari 10. Kurang dari 10. Nah, ini jawabannya berarti adalah ada di antara 5 sama 10. Gimana cara bacanya, Pak? Kalian kan juga udah belajar ya garis bilangan. Misalkan di sini ada 6. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Kok nurun ya? Harusnya naik, maaf. Harusnya naik nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maksud dari soal seperti ini, kalian lihat nih, ini ada 5 di sini. 10 di sini. Kalau dia berada di tengah-tengah si X-nya antara 5 sama 10, berarti itu adalah 6, 7, 8, 9. Ya, jadi X-nya itu adalah 6, 7, 8, 9. Berbeda jika dia, kita lihat lagi nih perbedaannya. Kalau dia 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Seperti ini. Ya, kita buat lagi nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bedanya kalau dia ada sama dengan ya, kurang dari sama dengan, si 5-nya itu dimasukin. Berarti dari 5 sampai dengan 10. Kalau tadi nggak pakai sama dengan, si 5 sama 10-nya nggak boleh ikut. Karena ada sama dengan, kalau yang di sini ya, maka 5 dan 10-nya ikut. Sama seperti halnya tadi. Kalau kita menggunakan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan, X-nya itu bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berbeda kalau dia X-nya itu kurang dari sama dengan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Menggunakan sama dengan sama yang tidak. Misalkan lagi X-nya lebih dari 4. Berarti 3, 4, 3 ya. Kok 3? 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau misalkan X lebih dari sama dengan, maka si 4-nya masuk nih. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Oke. Ini mau ditulis terlebih dahulu? Izin tulis dulu ya, Pak. Iya, oke.
Kalau udah nulisnya kasih tahu Bapak ya. Udah, Pak. Belum Pak, dikit lagi Pak. Oke. Sudah Pak. Yang lain udah? Sudah Pak. Pak. Oke, kita lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau himpunan kosong kan udah ya. Ini himpunan kosong udah tulis ya. Himpunan kosong itu 0. 0 yang dicoret atau kurung kurawal. Ini kamu bisa nambahkan di filenya, bisa lihat ya. Sekarang bentuk umum, ini Bapak hapus boleh ya? Yang merah-merahnya udah ya? Oke, Bapak hapus. Bentuk umum dari notasi himpunan. Nah, bentuk umumnya itu adalah X. X ini ya, itu bisa kalian ganti. Tergantung sesuai kalian. Mau kalian nulis A, mau kalian nulis B, C, Y, Z juga boleh. Itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan X di sini dirubah, maka nantinya yang di sini juga harus dirubah. A, B, C, atau Y, atau Z. Nah, itu terserah kalian. X ini ya, pengertian dari X ini itu adalah mewakili anggota himpunan. Yang PX itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Biasanya di dalam menuliskan notasi pembentukan himpunan itu ada 2 syarat. Ya. Kalau tadi kita belajar bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima itu masih tetap dipakai. Dan syarat yang kedua adalah kita menggunakan biasanya simbol-simbol ini. Nah, oke. Ini mau ditulis terlebih dahulu yang bentuk notasi himpunan. Iya Pak. Ya. Ini kalian bisa tulis dulu. Nanti kita akan coba contoh, misalkan ya. Kita akan merubah dari sifatnya ya. Yang tadi kan pertama kan ada sifatnya. Sifat pembentukan himpunan. Misalkan himpunan A, ini MP itu himpunan ya, Bapak singkat ya. Himpunan A adalah bilangan lebih dari sama dengan 5. Ini bilangan bulat ya, bilangan bulat aja deh. Yang lebih dari sama dengan 5 sama dengan ya, ini kurang sama dengan 5 dan kurang dari 8. Seperti ini. Oke. Kalau kita merubah misalkan rubahlah ke bentuk notasi pembentuk himpunan, maka bisa kita buat seperti ini. Misalkan Bapak mau menuliskan simbol awal itu Y. Ya, Y. Kata garis ini adalah sedemikian sehingga. Sedemikian sehingga. Nah, jadi kalau garis dalam matematika juga punya kalimat nih. Ternyata sedemikian sehingga. Nah, selanjutnya, karena kita lihat nih, lebih dari sama dengan. Oke, lebih dari sama dengan simbolnya apa? Lebih dari sama dengan. Oh, simbolnya ini. Ya, simbolnya ini. Nah, kita lihat lagi nih. Tapi, dan kurang dari 8. Nah, kalau ini lebih dari sama dengan 5 berarti si X-nya ya itu lebih dari nih. Lebih dari sama dengan 5. Ini X ya, bukan 5. Oke. Pak, misalkan kok simbolnya berbeda. Oke, kita mengikuti simbol yang kita tentukan ya. Misalkan, kenapa simbolnya berbeda, Pak? Seharusnya kan
si X-nya itu lebih dari sama dengan 5. Seperti ini mungkin ya, kalian bingung. Dan si bilangan bulatnya itu kurang dari 8. Oke, kalau kurang dari ya, kurang dari juga menggunakan seperti ini. Kurang dari berarti nggak pakai sama dengan. Nah, di bawahnya berarti tidak kita tuliskan sama dengannya. Seperti ini. Kurang dari sama dengan 8. Oke. Berhubung matematika itu ya, dari kecil ke besar, kan 5 kecil ya, maka bisa kita balik nih menjadi seperti ini. Y sedemikian sehingga, ini bukan X ya, tapi Y, karena kita udah sepakatnya Y, ini kita jadi ganti jadi Y. 5 kurang dari Y, di mana Y itu kurang dari 8. Ini baru yang syarat pertama. Ini syarat pertama. Syarat 1 kalau dari soal. Syarat 2-nya apa? Ya bilangan bulat ini, di mana Y-nya adalah anggota ya, anggota nih dari bilangan bulat. Seperti itu. Ini tutup kurung kurawal. Ini baru seperti notasinya. Ini notasi pembentuk. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Mungkin agak sedikit rumit ya. Nggak ngerti ya? Iya. Jadi kalian harus paham dulu penggunaan kata kurang dari sama dengan, sama lebih dari. Oke. Ini udah tulis terlebih dahulu belum? Lagi tulis. Iya, nanti kita akan buat lebih simpelnya lagi. Ditulis, Pak. Iya, kamu mau nulis nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik nulis ya, supaya kita tahu nih udah sampai mananya. Ini yang hadir 48 orang. Nah, bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Udah belum nulisnya? Belum. Belum, Pak. Banyak itu, Pak. Oke. Untuk membuat notasi ini ya, kalau kalian bertanya-tanya, yang pertama ya kalian bisa menggantikan si Y ini ke dalam bentuk huruf. Langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, itu kalian harus tahu penggunaan simbol dari yang ini. Setelah itu, syarat dari syarat kedua ya, ini syarat pertama, ini syarat kedua. Syarat kedua itu kamu harus tahu
bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, baru nanti kita bisa buat si syarat ini. Nanti akan belajar ya setelah ini. Ini Udah, udah Pak. udah? Udah. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Udah. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum. Oke, Bapak kasih 2 menit lagi ya waktunya ya. Semoga cukup. Jadi kalau udah 2 menit kita lanjut lagi. Soalnya lumayan. Bentar, Pak, materi. bentar. Iya. Kalau misalkan saat ini mungkin kita bahas cuma 1 slide, nanti Bapak akan share juga video pembelajaran kelas tahun lalu mengenai operasi himpunan. Ya. Jadi kelas tahun lalu juga ada belajar operasi himpunan. Kalian bisa melihat dari videonya. Dan itu hampir sama dengan yang mau kita bahas hari ini juga. Udah nulis ya? Udah. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, Pak. Udah. Udah, Ya, Pak. kenapa? Udah. Udah. Itu yang dikit lagi udah mana? Mau nulis syarat 1 itu, Pak. Oh, syarat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, misalkan Bapak mau membuat, misalkan ya, himpunan C itu anggotanya 1, 2, 3. Kalau tadi kita menggunakan sifatnya, sekarang merubah menyebutkan anggota ke notasi. Misalkan Bapak mau buat di itu Y ya. Kalau tadi Bapak itu Y juga, sekarang juga Y. Y itu untuk mewakili anggotanya. Syaratnya apa? Yaitu kita lihat lagi nih, bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli ya. Misalkan ya, dari sekian banyak ya, supaya Bapak mau membentuk anggotanya 1, 2, 3, misalkan Bapak mau buat pakai bilangan asli aja gitu ya. Karena bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, 3, 4. Akan tetapi, lihat lagi, bilangan asli dimulai dari 1. Anggotanya juga dari 1. Berarti ada kemungkinan menggunakan kurang dari sama dengan. Misalkan di sini 1, di sini X. Ya. Maka kan si satunya itu bakal ikut. Oke. Di situ ya. Kita pelan-pelan. Nah, setelah itu Bapak mau ambil lagi nih. Yang tadi bilangan asli yang kurang dari. Ya. Dimana sebenarnya bisa juga menggunakan kurang dari sama dengan untuk bagian yang paling belakang. Dimana Y kurang dari 6. Nah, nanti ini yang kurang dari sama dengan kita di sesi berikutnya, jawaban berikutnya nih. Jadi dari satu soal ini itu bisa kalian buat dari menjadi 4 atau 5. Misalkan pertama-tama kita yang kurang dari terlebih dahulu deh ya. Dimana Y sedemikian hingga Y kurang dari 6. Nah, lihat lagi nih. Kalau 6 kan berada di sini ya. Karena dia nggak pakai sama dengan, berarti dimulai dari 5. Oh, udah pas nih. Dilihat dari anggotanya ke 5. Syarat yang kedua, tadi kan kita menggunakan bilangan asli. Berarti Y-nya ini anggota bilangan asli. Oke. Ini yang pertama buat notasinya. Bapak mau buat lagi notasi yang berbeda. Kalau tadi bilangan asli,
Sekarang bilangan asli, tetapi menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, ini kayaknya ada kesalahan ya. Nah, misalkan sini. Y-nya itu kurang dari sama dengan 5. Berarti si Y-nya nanti ikut 5-nya. Jadi beda ya. Ada yang kurang dari sama dengan, ada yang kurang dari aja. Kalau kurang dari, itu harus lebih dari anggotanya. Ini yang di soal ini ya. Kalau misalkan nggak pakai sama dengan, itu misalkan ke-6. Kalau misalkan pakai sama dengan, ya berarti kalian tulis anggota yang terakhirnya. Anggota terakhir yaitu 5-nya ditulis. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya, Bapak juga mau menggunakan bilangan caca. Bilangan caca kan dimulai dari 0. Karena dia kurang dari, itu tadi kan kalau di soal sebelumnya, ya, contoh soal sebelumnya, kalau 0 kurang dari Y, berarti kan anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 0 kurang dari sama dengan Y, 0 lebih dari sama dengan Y, maka 0, 1, 2, 3. Jadi perbedaannya beda ya. Berarti kita menggunakan yang ini. Karena kan lihat dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, batas terakhirnya apa? 6. Seperti itu. Ini mau ditulis terlebih dahulu. Mana Pak? Yang mana Pak yang ditulis? Hah? Kalau kamu udah download materinya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Download materinya di Google Classroom. Iya, udah ada. Oke Pak. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita langsung aja nih. Keempat ini merupakan notasi pembentuk dari himpunannya. Jadi dari satu soal, ya, satu soal ini itu bisa menjadi 4. Nah, kalau PG itu kalian bisa mencoba-cobanya. Kita langsung aja ke contoh soal deh, ya, biar gampang. Sifat A itu adalah sifat himpunan A adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kalau lihat dari angkanya itu kan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kita lihat nih. Ini ada ganjil, ini ada ganjil. Ya. Ini ganjil, ini ganjil. Oke, kita lanjut lagi. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah titik-titik. Ya. Oke, ini ada dua kemungkinan. Ada B jawabannya, ada D. Sekarang kita lihat lagi. Himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Nah, kalau ada kata antara, berarti itu seharusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan ya, satu ini nggak bakal termasuk. Ya, satu ini nggak bakal termasuk. Maka jawabannya bukan si D. Jawabannya yang benar adalah yang D. Ya, jawabannya yang benar yang D. Kenapa? Kalau 0 sampai 10 berarti itu kan berhubung dia bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kalau tadi misalkan bilangan si B karena dia ganjil ya. 1 sampai 9 berarti 3, 5, 7 aja. Jadi beda ya. Yang dibutuhkan adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bukan 3, 5, 7. Makanya jawaban yang benar adalah yang D-nya. Seperti itu. Ini mau ditulis contoh soalnya. Mau ditulis dulu nggak contoh soalnya? Layarnya Oh, hilang, Pak. Oh, layarnya hilang ya. Iya, layarnya hilang. Hilang. Bentar. Kok hilang ya? Oke. Ini ya. Pak, materi yang di-download yang operasi himpunan nama yang himpunan kan Pak? Iya benar. Yang itu ya.
Oke, udah downloadnya. Nah, jadi misalkan kalau kalian nulis dari antara ya, antara 1 sampai 9, maka angkanya nanti ada 3, 5, 7. Kalau 0 sampai 10 karena dia ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Misalkan bilangan genap. Genap ya. Antara 0 sampai 11. Apa aja bilangannya? 2, 2, 4, Ah. 6, 8, 10. 12 termasuk nggak? Termasuk. Masuk. Lihat soalnya. 0 Enggak sampai termasuk. nggak termasuk ya, karena sampai 11 aja. 11. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi harus hati-hati antara bilangan genap sama ganjil. Misalkan lagi bilangan prima antara 1 sampai 9. Apa aja? Bilangan prima apa? Dimulai dari 2, 3, 3, 5, 5. 7, Nah, 11, 13, 17. karena batasnya lihat batasnya sampai berapa? Sampai 9. Berarti kalau 11 termasuk nggak? Enggak. Enggak, maka cuman sampai 7 aja. Berarti 2, 3, 5, 7. Jangan lupa kita buat kurung kurawal. Kalau dia menyatakan himpunan. Seperti itu. Oke, ini udah ditulisnya. Ini udah tulis? belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Oke, yang lain udah? Udah, Pak. Oke, yang lain Udah. udah ya? Kita lanjut. Misalkan soalnya seperti ini nih. Himpunan bagian dari K yang anggotanya ya, himpunan dari K yang anggotanya A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Maksudnya apa sih, Pak? 2 anggota. Oke. Kalau misalkan satu anggota ya, A sama A, ini satu anggota. Satu anggota. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, sama himpunan E. Seperti ini ya. Nah, untuk 2 anggota. 2 anggota. Kalau 2 anggota, itu A, B. Nah, ini namanya 2 anggota. Setelah itu A, C. A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Gitu ya. Sekarang kita tinggal A ke D, A ke E. Apalagi kira-kira? Selanjutnya 2 anggota lagi. Ada yang bisa lagi? Sekarang kita lagi. B ke A. Ya. B
ke A. Ada lagi? B ke C. B ke C. B ke D. B ke E. Kita lanjut lagi ya. C ke A. Ya. C ke A. Setelah itu C ke B ya. C ke B. C ke D. C ke E. C ke D. C ke E. Selanjutnya lagi. D ke A. D ke B. D ke C. D ke E. Jadi yang penting dia nggak boleh ke dirinya sendiri. Misalkan ke A itu nggak boleh ya. B ke B nggak boleh. Kita buat lagi. Sekarang terakhir. E ke A. E ke B. E ke C. E ke D. Nah, setelah kalian melihat ini, kalian juga bisa seleksi nih, mana yang bukan. Seperti misalkan ada A sama B, B sama A. Itu kalian pilih salah satu aja. Ini coret ya. Setelah itu A ke C. Ini C ke A, ini coret. Sama ya. A ke D. D ke A, coret. A ke E. Itu juga coret ya. Karena ada huruf E sama A-nya di dalam kurung kurawal. Oke, kita seleksi lagi ya. Ini B ke C. Ini ada C ke B sama aja ya. Ada anggota C sama B-nya. Salah satu coret. Setelah itu kita lihat lagi nih. B ke D. Di sini ada D ke B. Salah satunya coret. B ke E. E ke B. Oh, sama ada E sama B. Salah satunya dicoret. Lagi. C ke D. Di sini ada C juga sama D juga. Berarti dicoret. Ya. Ada lagi nggak kira-kira? D sama E. E sama D. Oke. Salah satunya dicoret. C sama E. E sama C. Sama-sama ada E sama C. Maka salah satunya dicoret. Nah, sisanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada 10 himpunan. Tapi di soal nggak ada. Kalian buat berarti. E-nya 10 himpunan. Jadi ada pencoret-coretannya. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyain? Mau dilanjut lagi? Apa terus dulu? Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang soal selanjutnya nih. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong misalkan ya. Kita buat himpunan prima bilangan genap. Kita lihat ya. Kita lihat bilangan prima dulu. Bilangan prima ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Nah, ini contoh doang ya. Contoh bilangan prima. Apakah ada genap? Bilangan prima ada. Ternyata 2. Maka ini bukan himpunan kosong. Ini bukan himpunan kosong. Yang B, himpunan apa? Karena masih ada anggotanya. Anggotanya 2. Anggotanya ada 2. Himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nggak yang dari huruf P awalnya?
Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini termasuk himpunan kosong. Seperti itu. Kalau himpunan binatang berkaki 4 kan ada ya. Ada sapi, ada gajah, ada kambing, dan lain-lain. Nah, kalau himpunan bilangan yang diawali dengan huruf N. Nah, ya, ini banyak ya. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Karena dia nggak ada nih hari yang dimulai dari huruf P. Seperti itu, namanya himpunan kosong. Ada nggak sama kayak gini nih loh. Perumpamannya gini. Ada nggak sih laki-laki yang melahirkan? Jawabannya seperti itu. Ada nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada. Nah, itu namanya himpunan kosong ya. Kalau kalian logikanya nggak ada, oh nggak ada. Berarti himpunan kosong gitu ya. Seperti itu. Ini udah nulisnya? Udah nulisnya? Udah, Pak. Nah, oke. Belum, Pak. Belum. Bagi yang belum absen, silakan absen Udah, ya. Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat ya, ada simbol-simbol seperti ini. Sekarang ada lagi nih. Himpunan P ya, dibaca ya, kita baca ya. X ya. Ini kita baca nih. Kalian bisa nulis ya di pinggirnya ya. X sedemikian sehingga di mana 2 kurang dari sama dengan X sama dengan X dan ya, dan X kurang dari sama dengan 8. Emang pulangnya jam berapa, Neng? Ya, syaratnya si X-nya anggota dari bilangan asli. Kalau kalian baca ya, matematika itu banyak banget dari yang awalnya pendek. Kalau kita lihat ya simbolnya seperti ini, kalau menggunakan kalimat, oh ternyata panjang banget. Ya. X sedemikian sehingga 2 kurang dari X, di mana X kurang dari 8, di mana X itu merupakan anggota dari bilangan asli. Jika dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, di sini juga lihat nih tandanya. Ada kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Berarti 2 masuk ya. Yang di sini juga ada nih. X-nya itu kurang dari 8, berarti 8-nya masuk. Kita lihat yang ada 8, yang ada 2. Oh, ternyata D nih. Gampangnya. Seperti itu. Jadi jawabannya langsung nih. Oh, jawabannya adalah D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Oke, mau ditulis terlebih dahulu di sini. Ada yang mau bertanya?
Udah, Kak. Oke. Apa? Udah? Udah. Udah. Oke. Belum, Pak. Belum ya, udah ya. Selesaikan terlebih dahulu nulisnya. Nanti kita lanjut lagi. Pak, selesainya jam berapa ya, Pak? Jam ya kalau misalkan emang kalian mau selesai jam 9.30, untuk satu videonya kalian belajar individu ya. Ya. Ntar Bapak Iya, akan Pak. share kok videonya. Oke. Kita sepakatin aja kalian mau jam 9.40, 9.50 juga nggak apa-apa. Nanti Bapak udah siap kok videonya untuk operasi himpunan. Kalian pelajari dan cermati video itu karena untuk menjawab soal PTS yang buat latihan itu ada di situ soalnya. Filenya juga nanti akan Bapak kirim tanggal 16 September. Hari Kamis ya. Itu soal latihan, bukan soal buat tugas yang dikumpulkan ya. Latihan sama tugas itu beda ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Udah ya. Ini kita lanjut. Sekarang banyaknya himpunan bagian dari Y. Bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 10. Lebih dari 6. Oke. Lebih dari 6 dan kurang dari 10. Lebih dari 6 dan kurang dari 20. Oke, seperti ini ya. Kita lihat nih. Bilangan prima ya, itu ada kalau misalkan dari 6 itu ada 7, 11, 13, 17, 19. Seperti ini. Nah, banyaknya anggotanya ya. Berarti ada NA-nya ada berapa? Bukan NA, NY karena di sini ada Y-nya ya. Di sini NY. NY. 1, 2, 3, 4 ada 5. Maka si NY-nya itu ada 5. Nah, banyaknya himpunan bagian merumusnya adalah 2N pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat N. Di mana N-nya kita bisa ganti dengan angka si 5 ini. Maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa, Pak? Berarti 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2-nya ada 5 ya. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 2, 4. Ini 2 ya, bukan 5. Oke. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 2, 32. Nah, jadi banyak anggota adalah 32 yang C. Seperti itu.
Apa mau ditulis terlebih dahulu nggak? Gimana, mau ditulis? Sebentar Pak, saya lagi ditulis. Oke. Ini untuk yang konsep himpunan. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Kita akan beralih ke operasi himpunan. Nah, berhubung waktunya udah kayak sekarang ya, udah 30 menit lagi, Bapak akan mau men-share videonya. Ntar Bapak akan share ya. Ini kalau kalian udah nulisnya, kasih tahu Bapak ya. Nanti Bapak akan beralih ke Google Meet sekaligus menambahkan video. Habis ini selesai, Pak. Iya, selesai ya. Karena udah mau jam 9.30. Tapi entah aja, videonya itu detail kok, video yang Bapak buat juga. Nanti kalian kalau mau bertanya, itu tanya aja di WA ya. Videonya dikirim di mana, Pak? Di Google Meet juga. Tenang aja. Sebentar, Bapak lagi siapin. Kalian mau nulis dulu aja soal ini. Kalau itu nggak ditulis nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Selama kalian bisa. Sebentar ya, Bapak lagi ngambil videonya terlebih dahulu. Kalian jangan keluar dulu ya. Ntar kita Iya, ada sesi foto bareng dulu. Oh, abis ini udahan Pak. Habis ini udah. Sekalian mau ngasih tahu kalian, mungkin butuh waktu juga 10 menit untuk ngasih tahu kalian. Bagi yang belum absen, absen terlebih dahulu di kolom komentar menggunakan nama lengkap sama kelas. Oke. Ini kok yang ini ya. Salah nih. Sebentar, jangan keluar dulu. Ini udah nulisnya? Udah Pak. Udah. Udah, Oke. Bang. Udah. 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 Yang lain Udah udah? Pak. Udah. Udah. Nah, ini Bapak beralih dulu ya. Nanti dulu. Kita akan beralih dulu ke jangan dulu buka kameranya. Bentar, masih ada waktu 10 menit buat ngasih tahu kalian. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Nah, di sini nih. Ini ada kisi-kisi nih, Bapak udah siapin. Ya. Ini kisi-kisi. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, ini kisi-kisinya ada di sini. Jadi kalian nanti tinggal download. Itu udah Bapak setting tanggal 16 September ya. Jam 7 pagi. Kalian mau ngeliat sekarang apa enggak? Oh, ini nelfon gue sih. Mau lihat sekarang? Oke. Bapak akan buka ya. Kalau emang kalian mau ngeliat sekarang, dan ini video yang operasi himpunan. Kalau kalian mau belajar, ini udah Bapak tambahkan di kisi-kisi. Ini schedule-nya Bapak rubah. Nanti munculnya pas hari Kamis ya, Pak? Iya. Mau muncul hari Kamis atau hari Rabu? Hari Kamis aja Pak. Kamis saja, Pak. Kamis aja, Pak. Kamis Pak. Oke. Berarti itu belum bisa di-download ya Pak ya? Nah, kamu mau di-download sekarang atau hari Kamis? Enggak. Kamis. Hah? Bisa aja Pak Kamis. Bisa aja Enggak. Pak hari Kamis. Kamis ya udah ya. Ntar kalian Pak. tinggal download sama lihat videonya. Semoga itu bisa membantu. Kalau emang masih kurang, kalian bisa tanyakan ke Bapak ya lewat WA. Jangan lupa, tapi kasih tahu nama lengkap kalian sama kelasnya. Ya. Oke? Oke, Nanti Pak. ntar akan muncul di sini ya. Kalian tinggal baca dan download. Dan kalau bisa kerjakan, tapi bukan dikumpulkan ya. Kerjakan buat latihan soal kalian. Kerjakan nanti buku tulis ya, Pak? Kerjakan, iya. Nantinya kalau misalkan kalian remedial, itu kalian bisa kasih jawaban yang dari soalnya, tapi menggunakan caranya ya. Oke?
Iya, Pak. menggunakan caranya. Jadi kalau misalkan emang kalian yakin, saya Gimana, Pak? kalau remedial kalian menggunakan soal yang Bapak kasih kisi-kisi, tapi ada jawabannya, Iya, Pak. gitu. Oke? Oke. Ada yang lagi mau bertanya? Enggak, Pak. Oke. Sekarang kita foto bareng ya. Oke, kita sesi foto bareng. Keluarkan kamera kalian. Ya. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain? Oke. Yang lain? Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kalian hari ini. Semoga PTS kalian lancar ya. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, Pak. Boleh keluar. Yuk, boleh keluar anak-anak. Bapak PTS hari apa emang? PTS-nya itu kalau untuk matematika biasanya hari Senin atau enggak hari Kamis. Di antara sekitar hari itu. Enggak, maksudnya tanggal berapa? Oh, minggu depan. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Ntar, tanggal 20-an. Baik. Terima kasih, Pak. Saya izin Iya. keluar ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bagi yang belum absen, silakan absen ya. Nih. Bentar, Mi.